Perkenalkan, nama saya Suster Wilfrida Nuban. NPM saya 200910017. Saya dari kelas A. Dosen pengampu saya Ibu Revlina Sinaga, MPD. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang spiritual pada remaja. A. Perkembangan diri sosioemosi spiritual pada masa remaja. Masa remaja secara umum dimulai dengan pubertas, proses yang mengarah kepada kematangan seksual atau fertilitas, kemampuan untuk bereproduksi. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai masa remaja akhir atau awal usia 20, dan masa tersebut membawa perubahan besar saling bertautan dalam semua ranah perkembangan. Masa remaja awal sekitar usia 11 atau 12 sampai 14 tahun. Transisi keluar dari masa kanak-kanak menawarkan peluang untuk tumbuh bukan hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial. B. Penghargaan diri, identitas dan perkembangan spiritual dan religi. Perkembangan diri sosioemosi spiritual pada remaja. Penghargaan diri. Penghargaan diri keseluruhan cara yang kita pergunakan untuk mengevaluasi diri kita berdasarkan hasil sebuah studi. Harga diri cenderung turun drastis selama masa remaja, meskipun diketahui mereka memiliki penghargaan diri yang tertinggi di masa kanak-kanak. Menurut hasil studi ini, di masa remaja, penurunan penghargaan diri pada anak perempuan lebih besar dibandingkan pada anak laki-laki. Salah satu alasannya adalah karena di masa pubertas remaja perempuan memiliki pencitraan tubuh yang negatif. Penghargaan diri menceritakan persepsi yang tidak selalu sesuai dengan realitasnya. Penghargaan diri yang tinggi dapat mengacu pada persepsi yang akurat mengenai nilai seseorang sebagai manusia, serta keberhasilan dan pencapaian seseorang, namun juga dapat mengindikasikan kesombongan, berlebihan dan merasa superior. Dengan cara yang sama, penghargaan diri yang rendah mengindikasikan persepsi mengenai kekurangan atau penyimpangan seseorang, atau bahkan rasa inferior dan ketidakamanan patologis. Identitas. Identitas merupakan potret diri yang tersusun dari berbagai aspek yang mencakup identitas karier, jejak karier dan pekerjaan yang ingin dirintis seseorang. Identitas politik. Apakah seseorang itu konservatif, liberal, atau berada di antara keduanya? Identitas spiritual. Keyakinan spiritual seseorang. Identitas relasi. Apakah seseorang itu lajang,
menikah, bercerai, dan seterusnya. Identitas prestasi. Intelektual, sejauh mana seseorang termotivasi untuk berprestasi dan intelektualitasnya. Identitasi seksual. Apakah seseorang itu heteroseksual, homoseksual, atau biseksual? Identitas budaya atau etnik. Latar belakang negara seseorang dan seberapa kuatkah orang itu beridentifikasi dengan budaya asalnya. Minat. Hal-hal yang senang dilakukan seseorang seperti olahraga, musik. Kepribadian. Karakteristik kepribadian individual seperti introvert atau ekstrovert, bersemangat atau tenang, bersahabat atau kasar, dan lain-lain. Identitas fisik. Citra tubuh individu. Teori Erikson. Tahap yang dialami individu di masa remaja, tahap identitas vs kebingungan identitas. Di masa ini remaja harus memutuskan siapakah dirinya, bagaimanakah dirinya, tujuan apakah yang hendak diraihnya. Pencarian identitas ini diseberangi oleh moratorium psikososial, kesenjangan antara keadaan kanak-kanak dan otonomi orang dewasa. Remaja bereksperimen dengan berbagai peran dan kepribadian. Remaja yang berhasil mengatasi konflik identitas tumbuh dengan penghayatan mengenai diri yang menyegarkan dan dapat diterima. Remaja yang tidak berhasil mengatasi krisis identitas, kebingungan identitas. Kebingungan identitas muncul dalam dua bentuk, yaitu menarik diri, mengisolasi diri dari kawan sebaya dan keluarga, atau mereka meleburkan diri ke dalam dunia kawan sebaya dan kehilangan identitas di tengah crowd-nya. Perkembangan spiritual dan religi. Peningkatan cara berpikir abstrak menjadikan remaja mempertimbangkan berbagai gagasan tentang konsep religius dan spiritual. Cara berpikir idealistik remaja yang meningkatkan menjadi dasar pemikiran apakah agama dapat memberikan jalan terbaik menuju dunia yang lebih ideal dari sebelumnya. Peningkatan penalaran logis remaja memberikan kemampuan untuk mengembangkan hipotensi dan secara sistematis melihat berbagai jawaban terhadap pertanyaan spiritual.
Peneliti telah menemukan bahwa berbagai aspek agama terkait dengan hasil yang positif bagi remaja. Agama juga berperan dalam kesehatan remaja dan masalah perilaku mereka. Kebanyakan remaja yang religius menerapkan pesan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Keluarga. Pengawasan orang tua. Pengawasan mencakup mengawasi pilihan remaja terhadap setting sosial, aktivitas dan rekan-rekannya, serta akademis mereka. Minat terbaru yang melibatkan pengawasan orang tua berfokus pada keterbukaan remaja secara sukarela kepada orang tua. Remaja lebih bersedia untuk terbuka kepada orang tua ketika orang tua bertanya kepada mereka, dan ketika reaksi remaja kepada orang tua dicirikan dengan rasa kepercayaan, penerimaan, dan kualitas yang tinggi. Otonomi dan kelekatan. Ketika remaja didorong untuk meraih otonomi, orang dewasa yang bijaksana akan mengurangi kendali dalam bidang-bidang di mana remaja dapat mengambil keputusan yang masuk akal. Orang dewasa tetap membimbing mereka untuk mengambil keputusan di bidang-bidang di mana pengetahuan remaja masih terbatas. Secara bertahap, remaja memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan yang matang secara mandiri. Konflik orang tua dan remaja. Konflik dengan orang tua seringkali meningkat di remaja awal, masih tetap berlangsung selama masa SMA, kemudian menurun ketika remaja mencapai usia 17 sampai 20 tahun. Relasi orang tua remaja menjadi lebih positif ketika remaja meninggalkan rumah untuk berkuliah dibandingkan jika mereka masih tinggal di rumah bersama orang tua. Konflik sehari-hari yang merupakan ciri dan relasi orang tua remaja biasanya memberikan fungsi perkembangan yang positif. Perselisihan dan negosiasi kecil dapat mendukung transaksi remaja dari sosok yang mengenai relasi orang tua dan remaja, menyatakan konflik orang tua dan remaja berlangsung secara intens dan banyak menimbulkan stres selama masa remaja. Pacaran dan relasi romantik. 3 tahapan menceritakan perkembangan relasi romantis di masa remaja. Yang pertama, mulai memasuki afiliasi dan atraksi romantis pada usia 11 sampai 13 tahun, dipicu oleh pubertas. Yang kedua, mengeksplorasi
Relasi romantis pada usia sekitar 14-16 tahun. Terjadi dua jenis keterlibatan romantis, yaitu pacaran biasa dan pacaran secara berkelompok. Yang ketiga, mengonsolidasi keterkaitan romantis pada usia sekitar 17-19 tahun dengan ikatan emosi yang kuat, lebih stabil dan tahan lama. Masalah-masalah remaja. Kenakalan remaja. Remaja nakal yaitu remaja yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan yang dianggap tidak legal. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh hereditas, masalah identitas, pengaruh komunitas, dan pengalaman di dalam keluarga. Beberapa karakteristik dari sistem dukungan keluarga juga berkaitan dengan kenakalan remaja. Orang tua dari remaja yang terkait dalam kenakalan ini kurang mampu mengurangi perilaku antisosial dan mengembangkan sejumlah keterampilan dibandingkan dengan orang tua lainnya. Pengawasan dari orang tua terhadap remaja adalah hal yang penting untuk menentukan apakah orang remaja akan terlibat dalam kenakalan atau tidak. Kini juga semakin banyak hasil studi yang menemukan bahwa saudara kandung dapat memiliki pengaruh besar terhadap kenakalan. Depresi dan bunuh diri. Jumlah remaja yang mengalami depresi lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak. Dibandingkan remaja laki-laki, remaja perempuan cenderung lebih banyak mengalami gangguan suasana hati dan gangguan depresi. Ada beberapa faktor tertentu di dalam keluarga yang dapat membuat remaja berisiko mengalami depresi. Faktor-faktor ini meliputi: yang pertama, orang tua yang menderita depresi. Yang kedua, orang tua yang tidak berkait secara emosi. Yang ketiga, orang tua yang mengalami konflik perkawinan. Yang keempat, orang tua yang mengalami masalah finansial. Relasi dengan kawan sebaya yang buruk juga berkaitan dengan depresi remaja. Beberapa hal lain yang dapat meningkatkan tendensi depresi pada remaja adalah: yang pertama, tidak memiliki sahabat dekat. Yang kedua, kurang kontak dengan kawan-kawan. Yang ketiga, mengalami penolakan diri kawan sebaya. Masalah dalam relasi romantik juga dapat memicu gejala depresi pada remaja, khususnya remaja perempuan. Persahabatan seringkali memberikan dukungan sosial. Meskipun demikian,
Apakah persahabatan terkait dengan tingkat depresi yang rendah pada remaja bergantung pada jenis persahabatan? Tindakan bunuh diri jarang terjadi di masa kanak-kanak, meningkat ketika remaja dan semakin tinggi ketika menjelang dewasa. Profil psikologis remaja yang bunuh diri biasanya memiliki gejala depresif, kurangnya afeksi dan dukungan emosional, kontrol yang tinggi, dan tekanan untuk berprestasi dari orang tua di masa kanak-kanak juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan usaha bunuh diri. Relasi dengan kawan sebaya juga terkait dengan pencobaan bunuh diri. Faktor genetik juga memiliki kaitan dengan bunuh diri. Sekian dan terima kasih.